Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan selanjutnya, saya coba membahas tentang bagaimana kita memposting ke dalam buku besar. Untuk soal ataupun referensi itu masih sama menggunakan dari bahan ajar minggu lalu. Ya, bisa kalian lihat pada transaksi yang sama di minggu yang lalu ya. Untuk PDF-nya sudah saya share yang minggu lalu. Untuk minggu ini saya men-share untuk bagaimana kolom dalam buku besar. Baik, untuk lebih jelasnya mari kita lihat pada PDF yang akan saya share berikut ini. Ya, di sini terlebih dahulu bahwa untuk posting ke dalam buku besar ini tentu ini adalah memindahkan daripada jurnal umum yang telah kalian posting minggu yang lalu. Ya, masih sama perusahaannya adalah Fadlan Rental. Ya, semuanya adalah kolom yang ada pada transaksi yang sudah ada checklistnya pada jurnal umum. Nah, untuk memindahkan ke dalam buku besar ini kita melihat daripada akun-akun yang ada dalam buku besar yang kemarin sudah kalian buat postingnya. Yang pertama kita lihat di sini ada akun kas. Ya, untuk nomor akun sendiri di sini 1.1 berdasarkan referensi awal pada saat kemarin saya share untuk materi transaksi yang terjadi dari tanggal 1 Desember hingga 31 Desember, yaitu dari nomor 1 hingga nomor 15. Kemudian di sini ada saldo awalnya. Nah, saldo awal ini merupakan saldo pada saat adanya transaksi awal. Nah, di sini adalah berupa setoran modal. Di sini adalah referensinya adalah jurnal umum nomor 1. Ya. Bisa kalian lihat ke dalam kolom jurnal umum yang sudah kalian buat atau bisa dilihat pada referensi perkuliahan sebelumnya. Ini adalah 200 juta rupiah. Sehingga saldo normalnya adalah di debit sebesar 200 juta rupiah. Pada tanggal 2 Desember ini terjadi transaksi bayar untuk sewa. Yaitu referensinya sama dari semua adalah dari jurnal umum. Kemudian karena uang berkurang atau kas berkurang itu adalah di kredit sebesar 10 juta. Maka saldonya pun akan berkurang sebesar 190 saldo akhirnya karena ada pengurangan 10 juta tadi. Kemudian ada di sini tanggal 3 Desember untuk membeli mobil. Sama, referensi adalah dari jurnal umum. Kemudian berapa membeli mobil, harganya 120 juta. Maka saldonya 190 dikurangi 120 tinggal 70 juta. Dan seterusnya adanya pengurangan biaya, adanya pendapatan dari piutang atau tagihan, adanya pendapatan dari rental, pendapatan bertambah itu saldonya di debit. Sehingga ini adalah saldo akhirnya. Ingat, saldo akhir aset harus selalu posisinya adalah di sebelah debit sebesar 19.960. Ya. Ini masih membahas tentang aset. Kemudian kita lihat piutang. Piutang dagang ini berasal dari mana saja? Ya, kita lihat di sini saldo awalnya adalah 0. Kemudian pada tanggal 15 Desember, itu kita lihat transaksinya pada tanggal 15 Desember, itu di sini ada pendapatan rental. Ya. Di sini menerima uang sebesar 10 juta, tetapi baru dibayarkan pada tagihan selanjutnya sebesar 5 juta. Artinya dia baru menerima pendapatan rental itu sebesar 5 juta karena seluruhnya adalah 10 juta. Yang 5 juta kemana? Yang 5 juta masih berupa tagihan. Ya, berupa uang kasnya itu sebesar di sini hanya 5 juta. Sehingga yang dicatat di sini sebagai pendapatan adalah 5 juta. Saldo normal untuk piutang karena ini adalah aset adalah di sebelah debit
Kita lihat pada tanggal 29 Desember. Lihat pada transaksi. Di sini ada diterima uang dari piutang pelanggan sebesar 4 juta. Ya, ini penerimaan piutang. Karena piutang itu selalu bertambahnya di debit, kalau berkurang, karena ada pembayaran pasti berkurang ya. Ini dicatatnya berkurang sebelah kredit sebesar 4 juta. Sehingga saldo normal 5 juta dikurangi 4 juta, hasilnya 1 juta. Untuk perlengkapan juga sama, ya. Karena ada pembelian, kalau perlengkapan bertambah itu selalu masuk ke dalam saldo debit karena ini adalah aset. Ya. Ini sehingga tidak ada saldo awal, sehingga ini merupakan saldo awal adalah 2 juta. Kemudian ada sewa dibayar di muka. 1.4 ya, sewa ruangan pada tanggal 2 Desember sebesar 10 juta. Ya, aset bertambah. Di sini dinyatakan untuk membayar sewa selama 2 bulan, maka diterima pembayaran sewa dibayar di muka adalah 10 juta. Saldo normal di debit karena masih dalam aset. Kita lihat mobil ya. Nah, ini juga pembelian mobil 2 kali ya, karena aset mobil itu adalah aset atau fixed aset tepatnya, maka saldo normal selalu juga di sebelah debit. Kemudian kita lihat akun utang. Ya, pada tanggal 5, ini lihat transaksinya pada tanggal 5. Tanggal 5 ini adalah di sini membeli perlengkapan secara kredit. Ya, artinya kalau secara kredit berarti dilakukan dengan berhutang. Hutang bertambah adalah di sebelah kredit. Karena ini adalah pasifa. Ya. Nomor akun 2, saldo normal. Suatu saldo di utang adalah di sebelah kredit. Kemudian kita lihat tanggal 31 Desember. Ada nggak pembayaran untuk hutang? Di sini karena ditulisnya ada pembayaran. Sebesar di sini adalah 1.500.000. Nah, ini ada di nomor 13 ya. Pada tanggal 31 Desember dibayar sebagian utang pembelian sebesar 1.500.000. Hutang berkurang adalah di sebelah debit karena saldo normalnya adalah di sebelah kredit. 2 juta dikurangi 1.500.000 hasilnya adalah saldo normal tetap di kredit sebesar 500.000. Kemudian kita lihat utang bank. Untuk membedakan antara utang dagang dengan utang bank, maka dibuatlah buku besar untuk akun tersendiri, yaitu utang bank. Karena pencatatan dalam utang bank itu berbeda dengan utang dagang. Ini sama, karena tidak ada saldo awal, maka saldo normal pada tanggal 28 Desember adalah 50 juta. Dan saldonya di sini adalah di sebelah kredit, karena ini adalah hutang. Kemudian setoran modal fadlan. Ini sama di sisi pasifa. Ya, setoran modal awalnya berdasarkan jurnal umum yang sudah kalian buat adalah 200 juta. Maka saldo normalnya adalah di sebelah kredit karena ini pasifa, sekali lagi adalah di sebelah kredit. Kemudian ada prive fadlan. Prive ini adalah pengambilan oleh owner. Ya, pengambilan uang oleh owner. Ya. Ini saldo normalnya karena pengambilan adalah masuk ke dalam aset perusahaan di sebelah debit. Ya, di sini ada prive-nya pada tanggal 31 kita lihat. Fadlan mengambil uang sebesar 3 juta untuk kebutuhan pribadinya. Ya, sebesar 3 juta. Ya, ini sebelah debit. Kemudian kita lihat ada pendapatan rental. Ya, pendapatan rental ini merupakan saldo normal sebelah kredit. Pendapatan bertambah itu sebelah kredit. Ya. Ini ada tanggal transaksi tanggal 15 dan tanggal 31. Sehingga saldo normalnya adalah ditotalkan menjadi 27
Mohon maaf, ini ada kesalahan sepertinya. Ini adalah 17.500 ya. Ada kesalahan. Karena ini harusnya 15 juta, ini ditulisnya adalah 5 juta, ini salah. Jadi kalau ditotalkan tetap 27.500, ini hanya ada koreksi posting ya, ini harusnya jumlahnya 15 juta sesuai dengan saldo yang tadi diposting ya. Ini di tanggal 15 Desember. Kita lihat tanggal 15 Desember, ya ini betul terjadi transaksi untuk pendapatan rental. Ya, sebesar 15 juta. Oke, ini dikoreksi menjadi di sini adalah 15 ya. Jadi totalnya 27.500. Baik, kita lihat sekarang beban gaji ya. Beban gaji ini adalah pembayaran gaji kepada pegawai. Ini ada di tanggal 15 dan 30. Karena saldo normal beban itu adalah harus di sebelah debit. Jadi ini adalah penambahan. 500 plus 440 hasilnya 940 ya. Nomor akun jangan lupa 5.1. Nah, kemudian ada beban yang lain juga sama ya, dibayarkan di sebelah debit ya. Karena beban pertama itu selalu di debit. Ini ingat tanggal transaksi di sini ini bisa dilihat di bukti transaksi atau transaksi yang terjadi di periode yang lalu yang sudah saya kirimkan materinya di minggu yang lalu ya di PDF-nya. Bisa kalian lihat. Kemudian beban iklan, ya ini juga pembayaran iklan, saldo normal adalah debit, beban seluruh beban atau biaya adalah di sebelah debit. Ya sama. Begitulah cara memposting transaksi ke dalam buku besar. Untuk tugasnya sama, ya kalian salin transaksi ini, boleh tulis tangan ataupun menggunakan Excel, ya pahami setiap postingannya. Silahkan kalau ada yang harus didiskusikan bisa ditanyakan melalui Classroom maupun di WA Group. Ya, semuanya menyalin dari transaksi ini, jadi tidak membuat transaksi baru. Ya, mohon diperhatikan dalam salinan setiap transaksi, pemahaman setiap transaksinya supaya memudahkan kalian untuk bisa memposting dari suatu transaksi ke dalam buku besar tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.